Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu PTBA sudah merilis laporan keuangannya di semester pertama 2025. Ini menarik karena kalau kita lihat sekilas ada penurunan signifikan dari profit dibandingkan semester pertama 2024. Jadi kalau kita lihat secara historikal ya, di semester pertama 2024 profitnya PTBA di angka 2 triliun. Tapi kalau kita lihat dari laporan keuangannya kemarin, profitnya quote unquote hanya tinggal 839 miliar. Ini menarik, nanti kita akan lihat, kita lihat apa penyebab penurunan signifikan dari profitnya PTBA di semester pertama 2025. Dari angka itu dan dari angka historikal juga, nanti kita akan coba lihat angka historikal PTBA 8 tahun terakhir, mulai dari produksinya, kemudian revenue-nya, juga profitnya secara full years dari 2018. Dan dari angka-angka itu dan dari performa 2025 di semester pertama ini, kita akan coba buat skenario berapa sih estimasi profit PTBA di semester kedua 2025, dan akhirnya kita bisa dapat estimasi profitnya PTBA di 2025 secara full year, secara tahunan. Lanjut disclaimer sebelum kita lanjut. Jadi yang pertama, semua data historical maupun data existing semester pertama 2025 saya ambil dari laporan keuangan PTBA. Teman-teman nanti bisa lihat mulai dari laporan tahunan, ya laporan keuangan maupun presentasinya. Kemudian yang kedua, presentasi ini tidak mengajak untuk membeli atau menjual saham begitu ya. Jadi karena saya hanya hobi dalam mengulik-ulik, tapi kalau teman-teman nanti tertarik silahkan subscribe. Kedepannya saya akan coba bahas utamanya terkait perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan nikel dan batubara karena memang kompetensi saya di sana, seperti itu. Lanjut, berikut adalah performanya PTBA di 2024 dan targetnya dia di 2025. Jadi kalau kita lihat di produksi 2024, PTBA itu mencapai 43,2 juta ton. PTBA termasuk 10 besar produsen tambang di Indonesia. Jadi tahun 2024 dia produksi 43,2 juta ton dengan sales 42,8 juta ton. Angka ini di 2024 production maupun sales angkanya naik dibandingkan 2023 ya. Di production naik 3%, sementara salesnya naik 16%. Gimana dengan performa finansialnya? Yang pertama dari revenue, secara revenue pendapatannya PTBA di 2024 di 42,73 triliun ya, atau naik 11% dibandingkan 2023. Sementara net profitnya di 2024 di angka 5,1 triliun, turun 6,11 triliun. Kalau kita lihat bedah sebenarnya posisi 2024 ini penurunannya disebabkan karena penurunan harga batubara ya. Yang cenderung penurunan harga batubara itu masih berlanjut sampai hari ini. Lebih ke steady sih 2025. Nah, bagaimana target dia di 2025 ya? Jadi pertama secara production, PTBA punya target di angka 50,05 juta ton. Sales nggak jauh beda, masih di angka 50 juta juga. Jadi kalau kita lihat ada penurunan, kenaikan yang signifikan dari targetnya performanya PTBA di 2025. Jadi secara production, PTBA menargetkan kenaikan 7 juta ton produksi maupun sales yang angkanya nggak jauh beda. Bagaimana performa PTBA di semester pertama 2025? Mari kita lihat angkanya. Nah, yang pertama secara produksi ya. Jadi di semester pertama 2025 ini PTBA secara produksi itu di angka 21,73 juta ton atau naik 15,5% dibandingkan semester pertama 2024 di angka 18,8 juta. Ini juga terrefleksi dari kenaikan revenue dari 19,6 triliun naik jadi 20,4 triliun atau naik 4%. Tapi revenue naik, produksi naik, revenue naik, kenapa profit secara tahunannya turun? Profit secara years on year ya, perbandingan semester pertama 2025 dengan 2024. Yang sebelah sini ada 2025, sementara yang sini ada 2024. Di 2024 semester pertama PTBA profit bisa mencapai 2 triliun seperti saya bilang tadi. Sementara di 2025 angkanya tinggal 839 miliar atau turun 1,1 triliun dibandingkan tahun lalu di semester pertama. Kalau kita lihat cost of revenue
ini ada kenaikan signifikan dari 16,2 triliun menjadi 18,2 triliun. Kalau pendapatan, kalau profit naik bagus. Tapi kalau cost ya habis juga, boncos juga. Atau naik sebesar 12%, secara number 1,9 triliun. Secara revenue dia naik 4%. Tapi cost of revenue-nya bisa naik 12%. Artinya tidak efisien. Minimal ketika revenue naik 4%, ya cost of revenue-nya juga naik 4%, artinya bisa mengimbangi. Di bawah itu artinya perusahaan bisa bekerja efisien. Ya biasanya faktor scale of economic-nya, dengan semakin banyak produksi, cost of revenue makin efisien, artinya kenaikannya nggak signifikan itu. Nggak signifikan kenaikan revenue-nya, artinya bisa lebih rendah. Ini berarti ada suatu hal yang tidak efisien dari performanya PTBA di semester pertama 2025. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya gitu ya. Jadi secara profit turun signifikan banget dari 2 triliun ke 839 miliar. Ini adalah vertical analysis, jadi kita lihat perbandingan semester pertama 2025 komponen income statement-nya PTBA dibandingkan semester pertama 2024. Kalau kita lihat ya ini secara percentage ya, profitnya jadi tinggal 4% dari sebelumnya, tahun lalu semester pertamanya 10%. Cost of revenue-nya dia naik signifikan, sebelumnya cuma 83%, naik jadi 89%. Ya karena kenaikan cost of revenue ini akhirnya gross profit-nya juga turun ya. Dari 17% tahun lalu sekarang tinggal 11%. Operating profit-nya juga gitu, dari tahun lalu 13% jadi tinggal 4%. Ya turun sampai ke net profit-nya dari 10% jadi ke 4%. Nanti slide selanjutnya kita akan lihat faktor apa yang menyebabkan kenaikan cost of revenue. Ini adalah breakdown detail dari cost of revenue-nya PTBA. Saya compare semester pertamanya masih sama dengan semester pertama dengan semester pertama 2024, ini 2025 atau yang baru dirilis sama PTBA. Karena ini penting kita lihat apa sih yang menyebabkan kenaikan signifikan cost of revenue. Balik lagi yang tadi, cost of revenue tahun 2024 ada di angka 16,2 triliun, sementara di 2025 naik jadi 18,2 triliun atau naik 1,9 triliun. Nah, kalau teman-teman lihat di table kolom ini adalah indikator paling gampang. Jadi kalau teman-teman mau melihat perbandingan variance ya antara satu variabel dengan variabel lain, teman-teman bisa melihat bar chart seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung mengidentifikasi mana yang menjadi kontributor terbesarnya. Kalau kita lihat ini, jadi perbandingan antara years on years, semester pertama to semester pertama 2025, kontributor terbesar yang pertama adalah fuel and lubricant 132%. Kita lihat setelah melihat ini, kita lihat secara number. Secara number dia juga naik signifikan, dari tahun lalu cuma 818 miliar, sekarang 1,9 triliun, artinya naik 1 triliun. Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah amortisasi. Iya, secara percentage naik 88%, tapi secara number dia cuma naik 50 triliun, nggak terlalu signifikan. Kita bisa abaikan. Selanjutnya yang naik signifikan adalah 23% nih. Mining services dari 5 triliun jadi 6,1 triliun atau naik 1,1 triliun. Tadi kan yang kita cari adalah apa yang menyebabkan faktor kenaikan ini ya, hampir 2 triliun. Nah, ini bisa diwakilkan sama ini. Mining services 1,1, fuel and lubricant 1 triliun. Artinya ini 2 triliun sendiri. Ada faktor lain yang mengurangi tapi tidak signifikan. Ini bisa menggambarkan bahwa penyebab kenaikan cost of revenue disebabkan 2 faktor ini. Yang pertama mining service, yang kedua fuel. Apa yang bisa menjadi indikasi kenaikan mining service? Yang pertama stripping ratio ya. Jadi ada indikasi stripping ratio-nya naik. Nanti juga bisa kita lihat dari breakdown detail pembayaran terhadap kontraktornya PTBA. Kalau kita lihat di sini ya, salah satu kontraktor tambang PTBA adalah PT Pama Persada. Ada kenaikan signifikan dari pembayaran ke Pama dari semester pertama tahun lalu cuma 3,4 T jadi 3,9 T. Ini mengkonfirmasi bahwa ada kenaikan dari stripping ratio yang dikerjakan oleh PTBA di semester pertama 2025. Yang pertama potensi kenaikan dari mining service karena stripping ratio, yang kedua karena
jarak haulingnya ya terhadap jarak hauling untuk overburdennya. Jadi ada indikasi yang pertama stripping ratio, yang kedua jarak haulingnya juga naik. Kemudian itu untuk mining service. Kemudian yang fuel, apa penyebab kenaikan fuel? Yang paling jelas adalah implementasi B40. Jadi pemerintah di Januari itu sudah mewajibkan industri sudah memakai B40 dibandingkan sebelumnya B35. Dari B35 ke B40 itu ada kenaikan harga fuel jadi kurang lebih 20% angkanya. Karena saya pernah bekerja di kontraktor dan kemarin merasakan juga kenaikan ini. Nah, kenaikan 20% ini pasti langsung menghit ya. Tanpa konsumsi yang lebih pun kenaikan harga ini pasti akan menyebabkan kenaikan signifikan di harga fuelnya. Itu yang pertama. Jadi implementasi B40. Yang kedua, ya kenaikan stripping ratio dan hauling distance-nya lebih naik pasti akan menyebabkan konsumsi fuelnya juga lebih naik. Itu jadi penyebab kenaikan signifikan cost of revenue PTBA di semester pertama 2025. Kalau kita summary-kan, pertama ada dua item, yang pertama mining service, yang kedua adalah fuel dan lubrikan faktor ini. Kenapa mining service naik? Indikasinya adalah kenaikan stripping ratio dan hauling distance untuk overburdennya. Kenapa fuel dan lubrikan naik? Karena ada implementasi B40 dan juga impact dari kenaikan stripping ratio dan hauling distance. Pertanyaannya adalah apakah empat faktor variabel ini bisa menurun ya di semester kedua 2025 dan seterusnya gitu. Yang pertama pasti harga B40 ini nggak bisa turun karena ini impact dari polisi dari pemerintah. Yang ini akan terus berjalan. Kemudian yang kedua, penggunaan fuel itu bisa karena ini faktor internal. Artinya bisa dilakukan efisiensi terhadap kontraktor maupun operasional PTB itu sendiri untuk pengurangan penggunaan fuel. Kemudian yang ketiga, stripping ratio. Ini antara bisa dan tidak, karena kalau nature-nya memang stripping ratio-nya sudah tinggi, ya artinya nggak bisa dikurangi. Tapi ketika ya PT bisa nanti tim orang-orang miningnya bisa mengatur sequence-nya untuk menggali stripping ratio-nya lebih rendah dulu, ya itu bisa aja dilakukan. Hauling distance juga relatif bisa dilakukan untuk pengurangan. Jadi ada potensi sebenarnya cost of revenue bisa turun di 2025 semester keduanya. Itu untuk cost of revenue-nya. Selanjutnya kita akan coba lihat data historical PTBA ya. Yang pertama data historical production, kemudian data historical revenue dan data historical profit dari 2018 sampai 2025 semester pertama kemarin. Seperti saya bilang, nanti sekarang kita coba bahas dulu yang untuk production. Jadi data ini saya ambil dari 2018 sampai 2025, 8 tahun. Dan saya bagi masing-masingnya satu, ini semester pertamanya, kolom sebelah sini semester pertama, kemudian kolom sebelah sini semester keduanya, ini full years-nya, dan kolom paling kanan adalah percentage dari semester kedua dibandingkan full year tahun ke tahun. Kita lihat angka ini secara tren. Satu, secara produksi di semester pertama cenderung selalu naik. Ada anomali di tahun 2020. Kalau teman-teman ingat, ini adalah pas COVID. Jadi pas COVID, produksinya turun. Kita bisa anggap ini anomali. Tapi secara tren, artinya di semester pertama tahunan dari 2018, produksinya selalu naik untuk PTBA. Gimana dengan semester kedua? Semester kedua, trennya juga selalu naik. Meskipun anomalinya lebih banyak ya. Yang pasti pertama 2020, ini karena COVID, turun lagi. 2024 kemarin juga turun. Meskipun kalau kita lihat secara tahunan, produksinya konsisten naik terus di 8 tahun terakhir. Ya kecuali COVID, kita bisa abaikan itu. Produksinya naik terus sampai terakhir di 2024 kemarin ya, tadi kita bilang 43,3 juta. Nah, bagaimana dengan percentage semester keduanya terhadap total? Ini kan bisa jadi gambaran buat kita bagaimana produksi PTBA di semester kedua 2025. Jadi kalau kita lihat, selalu semester keduanya itu lebih besar dari semester pertama, selalu di angka 50%. Bahkan yang paling rendah ya karena COVID 52%, yang lainnya paling rendah adalah di angka 56%. Jadi data ini bisa jadi gambaran buat kita bahwa performa PTBA di semester kedua nanti secara produksi akan
lebih tinggi dibandingkan semester pertama yang sudah di angka 21,73 juta ton. Jadi ya paling enggak kalau nggak ada hal major, produksi PTBA minimum ada di angka 43 juta gitu ya, 43-44 juta, lebih tinggi dari 2024. Jadi memang secara kurva kalau produksi perusahaan tambang itu dia di kuartal pertama dia biasanya akan mulai produksi, kemudian kuartal kedua dia akan naik, kuartal ketiga biasanya lebih tinggi lagi karena biasanya secara cuaca mendukung musim kering tuh di kuartal ketiga. Kemudian turun di kuartal keempat karena mulai musim hujan dan biasanya RKB-nya sudah tercapai. Makanya biasanya di kuartal ketiga produksinya akan naik signifikan. Itu dari segi produksi ya. Jadi secara data konsisten secara historikal 8 tahun terakhir produksi PTBA naik. Selalu naik. Bagaimana dengan revenue-nya? Kalau kita lihat revenue secara full years aja. Revenue-nya fluktuatif. Produksinya cenderung naik, relatif konsisten naik secara produksi, tapi kenapa pendapatannya fluktuatif? Ini karena harga batu bara ya. Karena harga batu bara fluktuatif, jadi revenue juga fluktuatif. Bagaimana dengan percentage pendapatannya di semester kedua dibandingkan semester pertama atau semester kedua terhadap totalnya? Ini juga selalu kalau kita lihat angkanya selalu lebih besar dibandingkan semester pertama. Kecuali COVID. Ini harga batu bara turun banget berarti. Jadi kita bisa mengasumsikan juga bahwa nanti di semester kedua 2025 secara revenue PTBA paling nggak ada di 20,4 triliun. Artinya secara pendapatan ada di angka 40 triliun juga. Kurang lebih begitu. Itu secara angka revenue-nya. Bagaimana dengan angka profit? Nah, kalau kita lihat angka profitnya juga sangat fluktuatif. Yang pasti tahun 2020 karena COVID dia angka profitnya juga turun signifikan ya, dari 4 triliun ke 2 triliun. Yang paling tinggi ada 2022 ya, karena ini harga batubara naik signifikan karena habis COVID. Kemudian kalau teman-teman ingat impact dari perang Ukraine sama Rusia juga ya, harga batubara naik signifikan saat itu, dan trennya sampai sekarang adalah back to normal sebenarnya harganya, bahkan cenderung lebih turun karena oversupply. Makanya ini terlihat juga di 2023, meskipun tadi secara produksi naik, tapi profitnya turun. Begitu juga di 2024 yang tadi saya bilang profitnya di 5 triliun. Nah, angka yang sama, tren yang sama menunjukkan bahwa di semester kedua profitnya selalu lebih besar dibandingkan semester pertama. Data historikal dari 2018 sampai 2025. Ini hanya COVID aja nih, COVID sama 2018. Kita bisa abaikan karena trennya sejak 2021 selalu lebih besar. Artinya kita berasumsi paling tidak di profit di semester kedua 2025 minimal adalah 839 miliar. Artinya secara full years ya minimal di angka 1,7 triliun ya profitnya PTBA, meskipun kalau 1,7 triliun artinya rendah sekali, bahkan lebih rendah dibandingkan COVID yang di angka 2,4 triliun. Itu historical, kita sudah lihat historical secara produksi, historical revenue, dan historical profit. Nah, sekarang kita coba buat estimasi gimana sih profitnya PTBA di tahun 2025. Saya buat 3 skenario. Nanti kalau teman-teman punya skenario lain silahkan di-share di komen. Kalau teman-teman nanti juga berminat untuk Excel-nya silahkan juga share emailnya di komen, nanti akan saya share. Jadi yang pertama, ini kita buat skenario pertama. Skenario pertama ini ini sepertinya nih, ini abaikan ini aja, ini abaikan ya. Jadi skenario pertama hanya melihat persentase profit dari historical. Jadi ini nggak melihat angka produksinya, nggak melihat angka berapa revenue PTBA di semester kedua 2025, tapi melihat langsung percentage net profitnya di semester kedua dari data historical. Jadi kalau kita lihat data historical tadi, ini datanya ya, di semester kedua 2025 angkanya selalu relatif lebih besar daripada semester pertama historical. Dan pada kesempatan skenario ini saya pakai angka 60% atau angka di 2024. Jadi profitnya PTBA di semester kedua 2024 itu 60% dari total profitnya.
Angka ini kita implementasikan di estimasi sekarang. Jadi 2025 profitnya adalah di semester keduanya 60% dari total profit, atau 3/2 dikali profit semester pertama 2025. Kita dapat angka profit di semester kedua 2025 di 1,2 triliun. Artinya secara full years profit PTBA dengan skenario ini ada di angka 2 triliun. Kalau kita lihat 2 triliun ini yang paling rendah dari historical 8 tahun ke belakang ya. Bahkan di COVID pun 2,4 triliun. Ini skenario pertama ya, ini tidak melihat berapa produksinya, berapa revenue-nya, kita nggak lihat itu. Tapi kita langsung ambil aja data historical PTBA di historicalnya, kita lihat ya selalu lebih besar dari semester pertama. Kita pakai angka di 2024, semester keduanya 60%, kita implementasikan kemarin. Dapat 1,2 triliun profitnya PTBA di semester kedua 2025. Secara total 2 triliun. Ini skenario pertama. Gimana skenario kedua? Nah, skenario kedua ini menggunakan production sama net profit margin base. Jadi yang pertama, kita estimasikan dulu berapa produksi PTBA di semester kedua 2025. Dari mana dapat angkanya? Kita pakai data angka historical di semester kedua 2024. Jadi kalau teman-teman lihat angka ini ya, di semester pertamanya 2024 produksi PTBA 18,8. Semester keduanya 24,5. 24,5 ini secara percentage 57% dari total. Kita pakai angka itu. Jadi kita implementasikan kemari, ini ada 57% dari totalnya, kita dapat angka 28,8 juta ton. Cara produksi PTBA dengan skenario ini kita estimasikan 2025 semester kedua akan di 28,8 juta. Kalau kita lihat secara total ini sudah achieve di 50 juta, artinya sesuai lah dengan targetnya PTBA di 2025, 50 juta ton. Dari angka produksi ini kita tinggal kalikan sama harga ya, karena kita dapat angka revenue. Pertanyaannya dari mana dapat harga 941.000 per ton ini? Ini tinggal kita bagi dari revenue di semester pertama 2025 dengan produksi di semester pertama 2025. Kita dapat angka 941.000 per ton. Ini dengan kita asumsikan bahwa produksinya itu sama dengan sales. Ya, kalau kita lihat historical nggak jauh beda antara produksi dengan sales. Jadi kita bisa menggunakan asumsi itu. Dari harga ini 941.000 kita kali sama produksinya, kita dapat revenue 27,1 triliun. 27,1 triliun. Artinya secara revenue full year-nya di 47,5 triliun. Nah, tinggal bagaimana kita mencari net profit margin-nya. Nah, net profit margin ini yang saya gunakan di skenario kedua adalah net profit margin 4% atau based on performance di semester pertama 2025. 4% dikali 27,1 dapat 1,1. Jadi profit PTBA full year-nya di 1,9, nggak sampai 2 triliun sebenarnya, tapi let's say kita buat 2 triliun, anggapnya 2 triliun. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan skenario kita pertama yang tadi. Artinya kalau dengan menggunakan skenario ini kita berasumsi bahwa PTBA tidak bisa membuat efisiensi dari operasionalnya. Cost of revenue akan sama dengan semester pertama 2025. Berarti bisnis as is aja gitu, nggak ada arah untuk perbaikan operasional, efisiensi finansialnya di 2025 semester kedua. Begitu. Jadi dengan skenario ini profitnya kurang lebih sama, bahkan lebih rendah dibandingkan skenario yang pertama tadi. Dan artinya kalau ini benar-benar terjadi, profit PTBA akan paling rendah sepanjang 8 tahun terakhir, even dibandingkan sama COVID di 2,4 triliun. Lanjut, bagaimana skenario yang ketiga? Skenario ketiga ini masih sama. Satu, secara produksi kita menggunakan percentage di semester kedua 2024, artinya 57% dari total. Produksinya di semester kedua akan 28,8 juta, di mana secara total ini akan achieve di targetnya PTBA di 50 juta. Revenue-nya juga akan sama, kita menggunakan skenario yang tadi, tinggal antara revenue dibagi sama produksi, dapat 941.000 per ton, dapat revenue 27,1 triliun di semester kedua 2025 dengan total revenue di 47,5 triliun. Nah,
Di skenario ini yang membedakan adalah net profit marginnya. Kalau tadi menggunakan 4%, ini menggunakan 7,5%. Dari mana angka ini? Yang pertama, kalau kita lihat di semester kedua 2024, ini tuh secara net profit ada di angka 13%. Pertanyaan adalah kenapa saya nggak menggunakan 13%? Karena buat saya ada faktor koreksi. Yang pertama, harga batubara lebih turun. Jadi nggak mungkin ini akan achieve lagi di 13%. Yang kedua adalah ada implementasi B40, di mana harga fuel akan lebih tinggi dari tahun lalu. Karena B40 ini baru implementasi tahun ini di Januari kurang lebih. Jadi pasti net profitnya nggak bakal sama kayak tahun lalu di semester pertama 2024 di 13%. Pasti akan turun. Makanya saya implementasiin faktor koreksi yang kurang lebih saya pakai di sini 5,5%. Jadi saya berasumsi bahwa net profit marginnya di 2025 semester kedua hanya 7,5. 7,5 kita kalikan aja sama revenue-nya, dapatlah 2 triliun. Artinya dengan skenario ini secara full years profitnya PTBA di 2025 akan di 2,9 triliun. 2,9 triliun ya lebih tinggi dibandingkan COVID saja. Dibandingkan 2024 turun kurang lebih 40%-nya ya. Ini akan jadi suatu hal yang sangat, ya penurunan sangat signifikan gitu dibandingkan performa PTBA di event 8 tahun ke belakang gitu ya. Jadi dengan asumsi ini, asumsi ini menggunakan harga batubara akan relatif lebih turun. Kemudian yang kedua, ya tidak ada perubahan dari implementasi B40, memang sebenarnya tidak akan ada perubahan. Gitu. Jadi itu 3 skenario yang sudah saya share. Jadi kita summary-kan, kita recap. Yang skenario pertama menggunakan net profit margin based on historical dan utamanya 2024, di mana profitnya PTBA di semester kedua 2025 akan 60% dari total profitnya. Full years profitnya ada di angka 2,2 triliun. Sementara skenario kedua production net profit margin based, di mana net profit marginnya menggunakan asumsi bahwa net profit margin akan sama dengan semester pertama 2025, di mana 4%, secara total profit 2025 akan di angka 2 triliun. Skenario ketiga, production dan net profit margin base dengan historical di 2024 tapi dengan faktor koreksi sehingga full years-nya ada di angka 2,9 triliun. Begitu teman-teman pembahasan kita untuk bedah keuangan PTBA di semester pertama 2025, dan kita melihat mengestimasikan ya profit PTBA secara full year. Kalau teman-teman punya skenario lain silahkan di-share. Kalau teman-teman ingin saya share Excel-nya, silahkan tinggalkan email di komentar, dan kedepannya saya akan coba bahas perusahaan-perusahaan. Kita akan coba bedah perusahaan-perusahaan tambang, utamanya batu bara sama nikel, karena itu expertise saya, background saya tambang. Jadi semoga itu bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.